Dan pemirsa berikut adalah market spotlight di mana IHSG berbalik arah ke zona merah setelah sempat menyentuh level psikologis 7.300 namun ini tidak bertahan dan penutupan di perdagangan kemarin justru melemah. Sektor properti dan bahan baku masih menjadi penekan terbesar IHSG masing-masing turun 2,95% dan 1,06%. Saham LINK sentuh auto reject atas hari ketiga dengan melesat ke posisi 2.310. Selain kabar ini pemirsa, kami hadirkan agenda ekonomi dari Asia. Ada penanaman modal asing Indonesia, produksi industri Singapura, pernyataan kebijakan moneter Bank Sentral Jepang, IHK Inti Jepang, neraca perdagangan Filipina, inventory minyak mentah dari Amerika Serikat dan posisi cadangan Bank Sentral Amerika Serikat, serta pidato gubernur Bank Sentral Eropa. Dari agenda ekonomi global kita ke emiten. Ada RUPS pemirsa dari sejumlah emiten seperti ENRG, BJBR, Data, kemudian juga pemirsa ada SMLE, kuas pembayaran dividen tunai. Update dari Bursa Asia, akankah seiring dengan bursa global yang menguat? Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar, nanti akan kami hadirkan untuk Asia pemirsa. Namun kita akan segera berbincang melalui video conference bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Saya akan menyapa, ada Pak M. Hamzah, CEO dari Sahamologi. Pak Hamzah, selamat pagi. Pagi. Terima kasih banyak Pak Hamzah. Sebelum kita beralih ke sentimen dalam negeri yang menarik ya dari banking yang sudah merilis laporan keuangan ada BCA, kita ke informasi terupdate dulu dari mancanegara yang mungkin menjadi booster untuk bursa Asia ataupun juga bursa Amerika Serikat. Ditutup semalam untuk Amerika kembali mengalami penguatan. Trump di forum ekonomi global di Davos ini mengatakan bahwa The Fed seharusnya menurunkan suku bunga. Kemudian juga sempat mendesak OPEC untuk menurunkan harga minyak. Sejauh mana ini menjadi perhatian dari pelaku pasar jelang long weekend? Oke, kalau dari sisi Trump sih memang banyak sentimen yang sangat kita nantikan ya, karena memang Trump ini menjadi acuan besar buat kita karena apalagi terutama terkait penurunan suku bunga ya, karena kita tahu suku bunga itu kemarin ada potensi nggak terlalu masif turun lagi gitu. Cuman dengan adanya Trump ngedorong seperti itu, harusnya sih itu bakal menjadi sentimen positif ya, terutama untuk pasar pasar Indonesia juga ya, karena kemarin impact dari penurunan suku bunga cukup terasa di IHSG. Jadi menurut saya sih untuk ini ya cukup menarik lah untuk dipantau terus. Tinggal dikawal aja. Tinggal dikawal aja. Nah, sejauh mana ini akan mempengaruhi kebijakan dari The Fed, kemudian perhatian pasar, karena kan The Fed akan melakukan pertemuan pertama di tahun 2025 pekan depan. Tapi banyak yang masih memproyeksi bahwa belum akan menurunkan suku bunga. Meskipun ya ada himbauan atau pernyataan dari Presiden Donald Trump. Oke, dari suku bunga The Fed sendiri sih memang kondisinya memang belum terlalu urgent banget untuk turun ya, karena mengingat data-datanya juga masih belum terlalu oke, tidak seperti periode sebelumnya ketika penurunan suku bunga. Jadi menurut saya sih memang dari sisi pengumuman nanti ada potensi sih The Fed ya mungkin masih akan ditahan ya, walaupun di push oleh si Donald Trump. Cuman balik lagi menurut saya sih dengan adanya push yang seperti ini ya mungkin ada ekspektasi di luar ekspektasi ya mungkin tiba-tiba jadi turun gitu loh. Kayak kemarin suku bunga kita kan banyak pelaku pasar yang mungkin melihat ini masih ditahan ternyata diturunin gitu loh. Jadi ya kita lihat surprise-nya aja sih. Baik, kita tunggu surprise-nya. Saham energi, kira-kira cukup menarik tidak dicermati dengan adanya desakan dari Trump untuk menurunkan harga minyak mentah. Kemudian juga Trump kan sekarang yang menarik mandat seputar EV begitu ya, dan mengatakan bahwa masih akan menggunakan energi fosil begitu. Bagaimana? Ini akan mempengaruhi market atau sudahkah itu terlihat mengingatkan inaugurasinya ini pidatonya disampaikan pas pelantikannya di awal pekan kemarin? Oke, kalau dampak langsung ke Indonesia sih belum terlalu berdampak ya, karena memang kalau dilihat dari di sisi lain ya penurunan crude oil juga menurut saya sih masih berlanjut ya, dari sempat menguat tinggi, tapi menurut saya sih memang karena perubahan kebijakan yang dari energi terbarukan menjadi kembali ke energi fosil, menurut saya sih harusnya ada potensi ya untuk saham-saham yang berkaitan. Cuman untuk ke dalam negeri sendiri menurut saya sih belum ada
pergerakan yang signifikan ya, terutama dari saham-saham ya seperti coal atau juga saham-saham minyak tentunya ya, karena minyak juga lagi turun seperti itu Baik, sih. Jadi untuk dalam negeri sih belum ada terlalu pergerakan yang signifikan. baik. Kita tinggalkan sentimen soal Trump yang dorong bank sentral longgarkan kebijakan, kemudian juga ada desak OPEC turunkan harga minyak mentah. Kita beralih ke laba bersih BCA yang tumbuh 12,7% menjadi 54,8 triliun di 2024. Cukup menarik sesuai dengan proyeksi atau seperti apa Pak Hamzah? Cukup menarik ya, mengingat teman-temannya performanya masih kurang terlalu memuaskan, Mhm. tapi dengan kondisi BCA NPL-nya cukup rendah, terus pertumbuhan labanya juga masih signifikan, jadi sebenarnya sih cukup menarik. Cuman di sisi lain yang saya cermati BCA ini memang sedang didistribusi oleh asing sih, itu aja sih yang mungkin membuat BCA ini butuh dorongan lagi gitu loh. Cuman ya balik lagi dengan adanya fundamental seperti ini ya, eh, harapannya sih asing bisa kembali net buy ya di BCA karena kemarin sempet net sell cukup masif gitu. Baik, butuh dorongan lagi. Apakah itu artinya kinerja BCA yang solid ini memang hampir selalu seperti itu, jadi sudah dianggap tidak terlalu istimewa, sudah di price in atau bagaimana? Oke, balik lagi ya, karena BCA ini didominasi sama asing ya, jadi sebenarnya memang fundamentalnya itu tidak terlalu tidak terlalu berdampak banget ya, karena memang pergerakan saham akhir-akhir ini lebih lebih cenderung karena memang outflow asing yang cukup deras ya, walaupun memang beberapa saham seperti BRI dengan kondisi kinerjanya juga agak sedikit kurang enak ya karena dia ada membukukan kerugian atas pinjamannya yang cukup tinggi di Q3 ya, mungkin nanti lihat responnya di Q4 apakah ada perbaikan. Cuman ya balik lagi kalau dibilang BCA ini ya kita memang masih menunggu inflow dari asing lagi sih seperti itu. Jadi Tunggu ya dulu kalau info dibilang ya. fundamentalnya bagus ya, semoga aja sih itu bisa jadi titik balik ya dari BCA. Baik, tunggu dulu inflow dari asing dengan harapan ya BCA ini bisa kembali bergerak di range yang seperti apa, yang mungkin dilihat akan cukup sudah positif begitu. Oke, untuk saat ini memang BCA itu berada di support kuatnya ya di kisaran 9.500-an ya. Nah, namun dengan di periode minggu-minggu kemarin asing tuh masih terus jualan. Cuman yang bikin sedikit menarik dia walaupun asing masif distribusi namun pergerakannya masih cenderung sideways ya. Nah, saya melihat dengan adanya potensi rilis laporan keuangan dan datanya juga cukup bagus ya sesuai dengan ekspektasi, menurut saya sih paling tidak BCA bisa kembali ke area resisten dari sideways-nya di kisaran 9.900-an ya. 9.900-an, ada peluang ke resisten itu asal mampu break di posisi berapa kira-kira terlebih dahulu Pak Hamzah yang harus dicapai? Oke, untuk resisten terdekat sih di 9.900 ya, karena dia kan sekarang lagi berada di support sideways-nya di 9.500 ya. Jadi paling tidak kita pantau dulu apakah dengan adanya rilis ini bisa kembali menguat ke resisten terdekat 9.900. Jika mampu di break baru kita bicara targetnya bisa ke 10.300-an. Baik. Lantas seperti apa untuk perbankan yang lain? Karena kan masih banyak yang belum rilis begitu ya. Kemudian saham apa yang mungkin menurut Anda menarik untuk dicermati? Kita lihat dulu update dari Bursa Asia berikut ini. Update dari Bursa Asia pemirsa yang mungkin bisa menjadi acuan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kita lihat semua kompak bergerak di teritori positif. Ada Nikkei yang naik 0,27%, Straits Times 0,13%, Kospi 0,79%, Hang Seng Hong Kong naik 0,4%. Dan kita lihat dari pembukaan perdagangan di pagi hari ini juga indeks harga saham gabungan menguat di 7.240. Selengkapnya pemirsa nanti akan kami hadirkan. Dan pemirsa tetaplah di Market Pass.